Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ikadek Dwi Nuryana sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Teknologi Informasi dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai teknologi pada dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Nauratul Atifah dengan NIM 230512141119 yang berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Saya bersama rekan saya, yaitu Danis Dias dengan NIM 230512141113, Hanifatur Rahmah dengan NIM 230512141131, Livia Farah Aisyah dengan NIM 230512141126, Pasha Fairuzani Lukiana dengan NIM 230512141136 sebagai pemateri. Dalam materi ini terdapat beberapa topik yang akan kami bahas. Topik utama dalam presentasi ini adalah dampak teknologi terhadap pendidikan, peran teknologi interaktif dalam pendidikan, manfaat teknologi interaktif, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman bar, tren baru yang perlu dipantau. Untuk materi yang pertama mengenai manfaat teknologi dalam dunia pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, Livia. Kepada Livia, saya persilahkan. Baik, topik pertama yaitu manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya. Teknologi dapat memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Tidak hanya itu, ia juga membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Terakhir, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas para siswa. Selanjutnya, manfaat teknologi bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Pertama-tama, ia memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. 2. Meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Dan ketiga, ia membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Terima kasih kepada Livia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai dampak teknologi pada pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya Hani. Kepada Hani, saya persilahkan. Perkembangan teknologi pada dunia pendidikan tentu membawa dampak positif dan negatif, seperti berikut ini. Yang pertama, dampak positif. Munculnya berbagai media massa, seperti media elektronik, sebagai penyedia ilmu pengetahuan dan pusat pembelajaran. Contohnya seperti internet dan lab komputer. Yang kedua, informasi yang diperoleh peserta didik tidak hanya berasal dari guru atau pengajar semata, ataupun buku-buku yang disediakan dari sekolah, melainkan juga dapat diakses dari berbagai sumber di internet. Yang ketiga, adanya inovasi metode belajar yang menarik minat siswa sehingga memudahkan pemahaman materi. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Yang kelima, pemanfaatan teknologi untuk mengelola data hasil penilaian sehingga penilaian dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Yang keenam, cepatnya pemenuhan fasilitas pendidikan, contohnya seperti pembuatan soal sesuai jumlah siswa dapat disebarkan melalui Google Form atau jika dalam bentuk fisik, ada teknologi seperti fotokopi. Yang kedua, yakni dampak negatif. Yang pertama, munculnya kekhawatiran akan seringnya peserta didik mengakses internet yang dapat memudahkan mereka mengakses situs-situs tidak pantas seperti pornografi. Yang kedua, bahaya bagi kesehatan mata akibat lamanya paparan mata terhadap layar monitor. Yang ketiga, banyaknya siswa yang menjadi kecanduan dunia maya atau internet
sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpedulian terhadap hal-hal baru, lingkungan, atau disebut juga sikap antisosial. Yang keempat, resiko tindakan kriminal atau cybercrime. Yang kelima, resiko kecelakaan sistem seperti gangguan teknis yang mengganggu operasional pendidikan jika tidak dijalankan dengan baik. Yang keenam, keterbatasan perhatian atau short span of attention, di mana penggunaan teknologi dapat mengurangi kemampuan peserta didik untuk berkonsentrasi dalam waktu lama pada satu tugas atau disebut juga sebagai distraksi. Baik, terima kasih kepada Hani yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya mengenai masa depan pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Danis. Kepada Danis, saya persilahkan. Berikut adalah masa depan pembelajaran yang terjadi akibat perkembangan teknologi di bidang pendidikan. 1. Ruang kelas daring, yang berarti pembelajaran dapat melalui digital untuk semua orang. 2. Pasar global, untuk kursus dan sertifikasi praktis. 3. Peningkatan kualitas pembelajaran campuran. 4. Naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. 5. Investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Terima kasih kepada Danis yang telah menjelaskan materi. Untuk selanjutnya mengenai tren teknologi pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya Pasha. Kepada Pasha, saya persilahkan. Berikut ini adalah tren-tren teknologi di dunia pendidikan. Yang pertama ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan aplikasi yang lahir pada tahun 2014 yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua ada Zenius. Ini sebenarnya sama saja dengan Ruang Guru, tetapi hanya berbeda PT-nya aja. Untuk yang ketiga ada Google Scholar yang merupakan layanan yang dapat dipergunakan dalam melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas di zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. David Warlick. Demikianlah presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kepada rekan-rekan mahasiswa lain yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan, dapat menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih telah memperhatikan presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.